Sebenarnya saya malas, saudara-saudara, malas sekali bicara, membahas, mengulas, menganalisis, membacotin tentang sepak bola Liga Indonesia itu malas sekali, saudara-saudara. Malas, tetapi yang kali ini saya harus bicara karena ini benar-benar di luar akal sehat, di luar logik, di luar logika, tidak masuk akal. Nggak punya otak ini. Bayangin, pemain Persebaya Bruno Moreira itu sudah terkapar, sudah jatuh di lapangan itu, kepalanya masih ditendang oleh Wahyudi Hamisi, pemain dari PSS Sleman. Aduh, keterlaluan sekali. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita perbacotin. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin. Negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Liga Indonesia. Liga 1, sebuah insiden memalukan di Liga Sepak Bola Indonesia. Di level teratas sepak bola Indonesia, Liga 1 2023-2024, beberapa hari lalu, saudara-saudara. Sebuah insiden yang menurut saya, aduh, ini memalukan sekali, memalukan sekali. Bayangin, saudara-saudara, bayangin. Pemain Persebaya Surabaya, namanya Bruno Moreira, pemain dari Brasil itu sudah jatuh di lapangan. Sudah jatuh di lapangan. Dan pemain PSS Sleman, namanya Wahyudi Hamisi itu merebut bola dari pemain Persebaya lain itu, kemudian dia menendang kepalanya Bruno Moreira. Aduh, nanti kita akan lihat videonya seperti apa, saudara-saudara. Ya, ini akan kita sedikit reaksi lah, reaksi, tapi kita juga akan memberikan tanggapannya. Ini memang benar-benar barbar, brutal, bukan manusia lah, bukan manusia. Dan sudah selayaknya ini pemain seperti ini dihukum seumur hidup. Dilarang bermain sepak bola seumur hidup karena kejadian seperti ini bukan pertama. Dulu dia pernah membuat pemain Persebaya juga, Robertino Pugliara itu patah kaki, cedera dan pensiun. Karirnya berakhir, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, jadi begini, pertandingan Liga Indonesia, Liga 1 ini, tumben-tumbennya, biasanya saya tidak terlalu tertarik, tetapi kali ini saya cukup tertarik, cukup menggelitik, dan saya harus bicara, karena ini adalah sebuah insiden yang menurut saya tidak masuk akal, tidak ada di kepala, tidak masuk akal lah, tidak logik lah, sebuah insiden barbar, brutal, barbarianisme. Sebuah insiden yang tidak manusiawi terjadi pada pertandingan Persebaya melawan PSS Sleman. Kalau nggak salah hari Sabtu atau hari Minggu ya kemarin itu. Itu main di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, pertandingan Liga 1. Dalam sebuah insiden, saudara-saudara, dalam sebuah momen, menit keberapa saya kurang tahu pasti. Pokoknya itu terjadi itu di lapangan itu, terjadi pelanggaran lah. Seperti biasa di Indonesia itu kan sepak bolanya keras, sepak bola campur kungfu, sepak bola campur pencak silat. Jadi dalam sebuah insiden itu, Bruno Moreira itu penyerang strikernya Persebaya Surabaya asal Brasil itu jatuh di lapangan, tergeletak di rumput, di padang, jatuh pokoknya jatuh lah itu dia. Nah, kemudian tetapi pertandingan itu masih berjalan, wasit tidak meniup peluit pelanggaran, pemain Persebaya maupun pemain PSS Sleman itu juga tidak memberikan bola fair play supaya Bruno Moreira ini mendapatkan perawatan. Tidak, sudah. Jadi pertandingan itu tetap berjalan, bola sampai berjalan sampai ini makanya saya bilang aneh lah ini, sampai berjalan. Tiba-tiba sudah terjadi perebutan bola di sekitaran Bruno Moreira yang sedang terjatuh, saudara-saudara. Perebutan bola antara pemain Persebaya dan pemain PSS Sleman. Yang lebih miris lagi, yang lebih brutal lagi, yang lebih tidak masuk akal, yang lebih saya bilang barbar,
Bukan manusia lah orang ini. Bukan manusia. Itu adalah masih sempat-sempatnya si pemain yang bernama Wahyudi Hamisi itu menendang bola, berusaha untuk menendang bola. Bukan bola yang ditendang, Saudara, kepala. Bayangin, kepalanya Bruno Moreira di punggung belakang kepala, di kepala bagian belakang sini, Saudara-saudara. Itu kena. Bayangin, Saudara, itu kan bahaya sekali, Saudara-saudara. Bisa mati itu orang kalau itu kepalanya kena. Jadi itu yang terjadi, dan wasit juga tidak melakukan tindakan yang tegas, misalnya kartu merah. Tidak, Saudara-saudara. Jadi ini memang benar-benar tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan barbarisme. Nah, ini insidennya, Saudara-saudara. Ini insidennya, Tolong coba perhatikan. Waduh, ini kan bikin keributan lagi, dan itu memang tindakan yang menurut saya nggak punya otak. Masa kepala kayak begitu ditendang, kenapa dia nggak berhenti lah? Saudara-saudara, tolong perhatikan itu. Miris, Saudara-saudara, miris. Atas kejadian itu Persebaya Surabaya melancarkan protes keras, melayangkan protes keras kepada PSSI, minta Wahyudi Hamisi dihukum seberat-beratnya, minta tindakan tegas diambil oleh PSSI karena insiden ini benar-benar di luar nalar, tidak sportif. Ini bisa mencederai pemain, bahkan bisa membunuh pemain yang bersangkutan, bisa membuat Bruno Moreira meninggal. Bayangin, kepala di bagian sini ini kan vital sekali, Saudara-saudara. Di depan aja vital, apalagi di belakang. Pokoknya kepala, wajah kepala itu semua adalah bagian vital dari manusia. Kalau ada cedera itu bisa taruhannya nyawa, Saudara-saudara. Mungkin dia tidak mati sekarang, mungkin bisa cacat seumur hidup, mungkin bisa Parkinson. Kita tahulah banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi setelah pemain sepak bola itu pensiun karena heading, karena sundulan kepala, penyakit-penyakit yang diderita oleh petinju karena kebanyakan pukulan di kepala. Itu bahaya sekali, Saudara-saudara. Sudah banyak insiden lah, sudah banyak kejadian. Kita tahu misalnya seperti Muhammad Ali, kepalanya kena Parkinson karena kebanyakan dipukul dalam boxing, tinju. Sekarang ini Wahyudi Hamisi melakukan itu, dan itu memang benar-benar di luar akal sehat, di luar nalar, di luar logika, tidak masuk akal. Dan wajar kalau Persebaya Surabaya melancarkan protes meminta Wahyudi Hamisi dihukum, dan PSSI tampaknya juga sudah memberi sinyal bahwa Wahyudi Hamisi akan didapatkan hukuman yang berat. Sekretaris Jenderal PSSI kalau nggak salah ya itu sudah berharap ada hukuman berat, tapi kan itu nanti tergantung kepada Komisi Disciplinary Committee di Asosiasi Sepak Bola Indonesia, di PSSI, Football Association of Indonesia. Itu tergantung situ, hukumannya seharusnya berat. Dan PS Persebaya juga sudah melampirkan sejumlah rekaman bukti kejadian insiden beberapa tahun lalu, insiden masa lalu ketika Wahyudi Hamisi melakukan melakukan tackling, pelanggaran brutal dari belakang menggunakan dua kaki, dijepit itu kayak digunting gitu. Itu kepada Robertino Pugliara dalam pertandingan kalau nggak salah waktu itu Borneo FC atau apa itu, waktu itu Wahyudi Hamisi melawan Persebaya. Dan itu akibat insiden itu, Saudara-saudara, tulang fibulanya Robertino Pugliara itu patah. Bukan hanya patah, Saudara-saudara, pada akhirnya Roberto Pugliara itu tidak bisa melanjutkan karir di sepak bola. Dia pensiun dini, pensiun karena cedera. Kasihan, Saudara-saudara, pemain dari Argentina yang jauh-jauh mencari makan, mengadu nasib di Indonesia, berkarir di Indonesia, akhirnya harus kembali pulang ke Argentina, ke Buenos Aires dengan cedera parah, patah kaki, dan kemudian pensiun. Dan ini yang menjadi dasar Persebaya untuk meminta PSSI menghukum Wahyudi Hamisi dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan saya sebagai komentator yang gadungan, Saudara-saudara, 1000% setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyudi Setiawan Hamisi, pemain PSS Sleman. Ingin meminta maaf kepada Bruno atas kejadian kemarin yang terjadi di pertandingan antara PSS Sleman dan Persebaya Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di pertandingan kemarin. Di situ sebelumnya Bruno sudah terjatuh lebih dulu karena ada benturan dengan salah satu rekan tim saya. Nah, saya berpikir di situ wasit akan memberikan pelanggaran untuk Persebaya.
Tapi ternyata pertandingan masih terus lanjut dan si Duarte syuting waktu itu dan di tepi sama Pintus. Bolanya Pintus Ribuan jatuh ke pemain Persebaya lagi dan di situ pemain Persebaya juga saya pikir ingin melakukan fair play atau menahan bolanya stop untuk sementara karena ada si Bruno jatuh. Dan ternyata di situ masih dilanjutkan permainan dan bola jatuh di kaki rival dribble bolanya ke arah Bruno juga. Nah, bolanya stop di samping kepalanya Bruno. Nah, di situ aku harus cepat juga mengambil keputusan dengan tidak sengaja dan nggak ada niat sama sekali. Saya ngambil bola itu, tapi di situ ada kepalanya Bruno dan sempat mengenai kepalanya Bruno. Apapun yang saya lakukan itu saya akui saya salah. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Bruno dan kepada tim Persebaya atas kejadian kemarin. Terima kasih. Itu tadi adalah permohonan maaf, saudara-saudara. Permohonan maaf Wahyudi Hamisi. Dia meminta maaf telah melakukan kesalahan, telah menendang kepalanya Bruno Moreira. Dia membeberkan beberapa alasan, kronologisnya dia menjelaskan. Itu menurut dia karena bola itu jalan, bola itu tidak berhenti, wasit tidak menuhi peluit pelanggaran atau pemain Persebaya maupun pemain PSS Sleman tidak melakukan fair play bola fair play, jadi dia tetap berjalan. Dia juga menyebut pemain Persebaya itu tampaknya sengaja mengarahkan bola ke dekat Bruno Moreira sehingga dia secara tidak sengaja menurut dia menendang kepalanya Bruno Moreira. Tetapi kan ya apapun itu alasannya, saudara-saudara, harusnya kan dia juga bisa berpikir, bisa melihat. Kalau dia punya hati nurani, dia bisa melihat posisi seperti itu. Ya bolehlah, kita sepak bola itu boleh bermain keras, boleh bermain ngotot, boleh berebut bola dengan cara apapun. Yang karena kontak fisik, olahraga sepak bola adalah olahraga kontak fisik. Tetapi kan caranya juga harus dilihat. Mata, hati itu harus dilihat. Melihat apa yang terjadi di lapangan. Kalau dalam situasi seperti itu kan ya seharusnya dia tidak berusaha untuk merebut bola gitu loh. Kehilangan bola 1-2 detik itu kan tidak ada artinya, saudara-saudara, dibandingkan dengan nyawa manusia. Tidak ada artinya, saudara-saudara. Jadi kayak begitu ya seharusnya dia berpikir lebih jernih dan walaupun sudah meminta maaf, saudara-saudara, tetap hukuman itu tetap harus diberikan. Hukuman tetap harus diberikan sebagai efek jera kepada pemain lain. Hukum tidak meniadakan permintaan maaf tidak meniadakan hukuman. Sanksi pidana itu kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu permintaan maaf itu hanya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan, untuk memberikan hukuman yang ringan atau tidak. Itu saja, tetapi hukuman tetap harus dijalankan walaupun Wahyudi Hamisi sudah meminta maaf. Dan menurut saya yang paling masuk akal adalah hukuman seumur hidup, saudara-saudara, atau minimal ya 10 tahun, berapa tahun lah yang lama, saudara-saudara. Saudara-saudara saya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Vietnam, di luar Indonesia lah ya, yang menyaksikan tayangan itu adalah sebuah fakta yang ingin saya tampilkan. Dan kejadian seperti itu bukan pertama terjadi, saudara-saudara, bukan pertama terjadi di sepak bola Indonesia. Kalau penonton saya yang dari Indonesia sudah paham bahwa Liga Indonesia itu salah satu liga paling barbar, paling brutal di dunia. Liga 1, Liga 2, apalagi Liga 3, saudara-saudara. Perkelahian, pelanggaran brutal, kungfu, pencak silat, karate, apalagi wushu, mixed martial art. Itu semuanya ada dalam satu panggung di Liga Indonesia di semua level. Liga 1 itu sudah ya sekarang ini kondisinya sudah agak baik lah, walaupun kejadian masih ada. Di Liga 2 itu lebih banyak lagi. Di Liga 3 itu lebih brutal lagi. Di Liga amatir Tarkam, liga antar kampung itu jauh lebih banyak. Dan itu terjadi di Indonesia secara masif sejak dulu kala, saudara-saudara. Sejak lama itu sudah terjadi dan tidak pernah bisa diobati. Saya nggak tahu alasannya. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Kemungkinan ya regulasi atau mental atau apa, saya tidak tahu. Tetapi faktanya itu terjadi, saudara-saudara. Pemain itu seolah-olah bermain bola itu seolah-olah untuk kalau nggak main bola mati gitu loh.
Itu kan tidak seperti itu, saudara-saudara. Kalau nggak berebut, dia harus berebut bola mati-matian. Seolah-olah itu hari terakhir hidup dia di dunia. Kalau dia tidak mendapatkan bola, dia tidak memenangkan pertarungan, dia tidak mencetak gol, timnya kalah, timnya tidak bisa mencetak gol, kemudian kalah. Itu seolah-olah dunia kiamat. Dan hanya bisa diselamatkan kalau dia mendapatkan bola, dia mencetak gol, dia berselebrasi, dia macam-macam itulah. Itu yang terjadi, saudara-saudara, dan itu sejak lama itu insiden-insiden seperti ini sudah banyak sekali, dan kematian di lapangan pemain bola di Indonesia itu sudah banyak. Itu saya nggak perlu sebutin lah, saudara-saudara bisa Google sendiri, bisa Google sendiri, cari pemain sepak bola, pemain di Liga Indonesia yang meninggal di lapangan siapa aja, pemain di Liga Indonesia yang cedera, yang pensiun dini, yang tidak bisa melanjutkan karena cedera, karena tindakan brutal, pelanggaran brutal pemain lawan. Itu cari sendiri di Google, itu banyak sekali, saudara-saudara. Pertama penyebab kejadian seperti ini selalu terulang adalah regulasi, saudara-saudara, aturan, undang-undang yang ditegakkan oleh PSSI statuta. Itu PSSI itu Komisi Disiplin, Disciplinary Committee di PSSI itu, di Asosiasi Sepak Bola Indonesia itu tidak tegas, kurang tegas. Mereka itu hanya menghukum hanya uang, yang diorientasi mereka hanya uang, denda, duit. Pemain harus kalau melakukan pelanggaran dia denda, klub harus bayar duit. Ngumpulin duit, saudara-saudara. Lah sekarang bayangin kalau pemain bergaji sampai 1 miliar, kalau dia cuma didenda 10 juta kan, ya kecil lah, saudara-saudara. Kecil. Jadi tidak ada efek jerah, tidak ada efek. Beda kalau misalnya dia dihukum 2 tahun, dihukum 5 tahun, dihukum 10 tahun. Nah, itu pasti akan ada efek jerah, saudara-saudara. Tetapi kan tidak. Dihukum juga paling 3 pertandingan, 1 pertandingan, terus denda 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ya kalau dia gaji 1 miliar, didenda duit segitu kecil, saudara-saudara, nggak ada sepadan. Tapi kalau dia didenda, dihukum misalnya 5 tahun, nggak boleh aktif di sepak bola dan diawasi betul, ya mata pencarian dia selesai. Itu loh, itu pertama. Kedua konsistensi. Hukuman satu dengan hukuman lain itu berbeda. PSSI menerapkannya itu. Kadang itu ada ya faktor like and dislike. Itu masih ada sampai sekarang. Kita nggak bisa menutup kemungkinan itu. Kemudian faktor ketiga adalah mentalitas. Mentalitas pemain Indonesia, mentalitas supporter juga berpengaruh, saudara-saudara. Supporter selalu mendesak pemain itu harus menang, tim yang dia tanding itu harus menang. Tidak peduli lawannya tim Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal, Manchester City, tidak peduli, timnya harus menang. Akibatnya kan pemain tertekan. Dan ketika pemain tertekan, dia harus melakukan segala cara untuk menang. Akibatnya beban berat, kemudian dia melakukan itu tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak disadari oleh dia, itu berbahaya. Itu saudara-saudara, jadi itu berdasarkan sikap mental, tekanan-tekanan, dan tentu saja pemahaman pemain terhadap keselamatan, terhadap profesinya itu masih rendah. Dia tidak menganggap sepak bola sebagai penghasilan yang bisa yang harus dirawat benar-benar secara profesional, harus saling menjaga sesama pemain supaya tidak tidak mengakhiri karir secara tragis, saudara-saudara. Saudara-saudara, saran saya kepada saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Wakanda, Konoha, semuanya. Ketika Anda berkeinginan menjadi pemain sepak bola, kalau mendapatkan tawaran bermain di Liga Indonesia itu hati-hati. Berpikirlah, kalau mungkin saudara-saudara punya kerabat, punya rekan, punya teman, punya saudara yang ingin berkarir di sepak bola Indonesia menjadi salah satu pemain asing, kuota ASEAN, atau kuota Asia, berhati-hatilah. Kasih pemahaman yang benar bahwa sepak bola Indonesia itu berbahaya. Berbahaya, saudara-saudara, berbahaya. Berbahaya karena bukan hanya sepak bola. Di sini lengkap, paketnya komplit. Ada pencaksilat, ada karate, ada taekwondo, ada mixed martial art, ada gulat, ada macam-macam lah, saudara-saudara. Ada lempar lembing, ada lari dari kenyataan, banyak lah. Jadi menurut saya harus hati-hati kalau punya rekan, punya saudara, punya teman yang ingin bermain di Liga Indonesia. Hati-hatilah, bermainlah kalian di liga di luar Indonesia lah. Itu lebih manusiawi, lebih masuk akal. Selama perbaikan belum dilakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Saya tidak melihat ada perbaikan itu. Perbaikan hanya fisik saja, stadion diperbaiki, oke, klub manajemennya diperbaiki, tetapi mentalitas, tindakan-tindakan barbar seperti ini tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari pengurus PSSI, dari pengurus klub,
Bahkan pemain itu sendiri dari asosiasi pemain. Harusnya kan seperti ini, pemain itu diberi pemahaman, diberi pendidikan, diberi pelatihan, diberi kursus, diberi ya macam-macam lah. Kemudian hukum, kemudian ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya supaya insiden-insiden seperti ini, seperti yang dilakukan Wahyudi Hamisi ini tidak terjadi lagi di masa depan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Liga Indonesia, khususnya insiden yang terjadi antara pertandingan Persebaya melawan PSS Sleman. Kebetulan PSS Sleman itu adalah klub saya, saudara-saudara. Tetapi apapun itu kita harus fair, harus jujur, harus adil. Kalau salah harus kita bilang salah. Jadi kita tidak mendukung dengan membabi buta. Dan yang terjadi adalah pada pertandingan melawan Persebaya itu Wahyudi Hamisi menendang kepalanya Bruno Morea. Ini adalah sebuah insiden, sebuah kejadian, sebuah aksi yang barbar, brutal, tidak manusia, tidak punya otak. Apalagi ini bukan kejadian pertama. Dulu beberapa tahun lalu Wahyudi Hamisi juga pernah membuat cedera, patah kakinya pemain Persebaya juga, Robertino Pugliara, dan akibat cedera itu Robertino Pugliara harus berakhir karirnya. Jadi saya harap untuk edisi kali ini, untuk insiden kali ini, PSSI harus tegas. Hukum dia seumur hidup, dilarang berkecimpung di sepak bola profesional maupun amatir. Kalau dia mau main di Tarkam ya terserah lah, itu suka-suka dia, tetapi jangan di liga profesional lagi. Dan itu harus ditegakkan dengan jelas, saudara-saudara. Walaupun Wahyudi Hamisi sendiri sudah mengucapkan permintaan maaf, sudah membela diri, meminta maaf bahwa dia menyatakan bahwa pemain Persebaya seharusnya melakukan bola fair play, tetapi tidak ada. Tapi dia sudah meminta maaf. Tetapi walaupun dia sudah meminta maaf, hukum tetap harus ditegakkan, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar, saudara-saudara, kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana lagi ya? TikTok, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.